Halo calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, balik lagi bersama saya Brigita di program Kupas Tuntas Universitas Kuningan. Saat ini saya berada di program studi Desain Komunikasi Visual bersama kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama ini dengan kakak siapa? Saya Satria. Satria. Yang satunya lagi? Saya Pengandini dari Desain Komunikasi Visual angkatan 2018. Wah, komplit banget ya. Mau dikomplitkan Kang perkenalannya? Cukup lah, tambahin saya angkatan 2019. Oke, siap. Nah, di desain komunikasi visual ini itu seperti apa sih nih kira-kira? Karena kan ini tuh salah satu program studi yang khususnya bagi saya ini baru sekali didengar ya, desain komunikasi visual. Ini tuh sama kayak multimedia atau enggak nih kira-kira? Jadi kalau di desain komunikasi visual ini karena memang baru ya di Universitas Kuningan juga. Saya juga angkatan kedua 2018, angkatan pertama itu 2017 gitu. Pertama awal juga saya baru denger nih, oh ternyata di Kuningan tuh ada desain komunikasi visual ya gitu. Makanya saya khususnya itu adalah siswa multimedia gitu. Jadi ketika saya dengar dan tahu informasi gitu, wah ada desain komunikasi visual nih gitu. Nah terus juga saya melihat wah ada progres nih saya untuk ke depan tuh gitu, karena saya juga passionnya di perfilman gitu. Jadi saya memilih untuk kuliah di Uniku mengambil jurusan desain komunikasi visual. Wah, berarti sudah punya basic nih ya di multimedia. Kalau Kak Satria sendiri bagaimana nih Kak tentang DKV yang sekarang ini sedang dipelajari oleh Kak Satria? Awalnya saya ke DKV itu kan memang melihat dari passion saya sendiri yang seneng ke desain pertama. Terus kebetulan di Kuningan juga, walaupun saya orang Bekasi, cuman saya SMA itu kan di Cirebon ya. Jadi tahu ada DKV di Kuningan dan kebetulan itu passion saya juga. Jadi yaudah kenapa nggak diterusin aja gitu. Iya betul sekali ya. Jadi DKV ini desain komunikasi visual yang belajar mungkin ada menggambar juga ya. Menggambar. Mungkin menggambarnya di komputer berarti ya. Kalau pas semester pertama itu kita gambar manual gitu, dan DKV itu kan memang nggak terlalu ke komputer gitu. Jadi kita awal pertama semester kita diajarkan tentang nirmana gitu. Nah nirmana ini mengharuskan kita jadi mengasah tentang kepekaan kita gitu terhadap warna, terhadap ornamen-ornamen yang ada di desain komunikasi visual ini. Oke, nah berbicara tentang DKV nih, sekarang ini kan kita sedang berada di salah satu fasilitas DKV ya di studio. Betul. Ini tuh studio apa sih Kak? Ini studio fotografi. Fotografi. Nah kalau studio fotografi ini ada di mata kuliah atau ini tuh hanya sebatas fasilitas saja? Sebenarnya fotografi memang ada di mata kuliah kita. Kita dapat di semester 2. Semester 2 kita udah dapat fotografi dasar dan alhamdulillah juga di sini ada fasilitasnya juga. Jadi ketika mata kuliah kita langsung bisa memakai di studi fotografi. Oke, jadi ini benar-benar fleksibel ya, di mata kuliah pun ada. Kalau kita misalnya kurang puas dengan apa yang diajarkan di kelas, kita juga bisa menggunakan fasilitas ini kapanpun ya gitu. Jadi fasilitas ini bisa digunakan kapanpun oleh mahasiswa DKV itu sendiri. Benar, wah itu benar-benar suatu benefit banget ya untuk mahasiswanya. Betul. Oke, nah kalau di DKV ini mata kuliahnya ini ada apa aja nih yang benar-benar menjurus DKV banget gitu? Kalau DKV sih banyak ya, ada animasi, fotografi, ilustrasi gitu. Gimana? Karena kan passion orang tuh kan beda-beda. Kalau saya sendiri tuh lebih ke fashion, fotografi dan videografi gitu. Nah, banyak dari teman-teman juga ada yang ke lebih ilustrasi gitu. Terus mereka memang fokusnya di ilustrasi gitu. Kan ilustrasi juga banyak, ada komik, ada webtoon segala macam tuh kan banyak gitu. Jadi memang kita tergantung dengan passion kita masing-masing gitu. Jadi kalau di DKV itu ketika kita punya kemampuan gitu, nah merasa bahwa oh saya punya passion nih di sini. Nah di DKV ini sebagai wadah bahwa kita untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Iya betul sekali ya. Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa baru tidak perlu harus menggambar ya Teh, kalau nggak bisa menggambar ini kan DKV ini sangat menarik ya Teh ya, suatu jurusan yang lebih ke seni gitu ya. Nah rata-rata kan kalau berbicara seni itu aku nggak bisa ngegambar nih, tapi banyak pilihan ya Teh ya dibanding dengan gambar, ada desain, ada animasi dan lain sebagainya gitu. Dan kemarin juga nih saya dengar ya dari teman saya gitu, kalau DKV ini sering terlibat dengan proyek-proyek luar, benar kan? Ya. Oke, itu gimana nih Teh ceritanya? Kalau proyek dari luar sih kebanyakan anak-anak di kafe atau mahasiswa itu lebih ke freelancer
gitu. Jadi ketika misalnya nih mereka mendesain logo atau apapun itu mereka upload di website gitu. Nah, contoh kecilnya saja ketika misalnya nih di satu daerah itu ada nikahan gitu. Yang namanya nikahan pasti butuh foto dong. Nah, itu termasuk ke dalam ranah DKV gitu sebagai fotografi. Apalagi kalau sekarang kan sebuah perusahaan, sebuah instansi itu pasti membutuhkan promosi ya, baik itu promosi secara digital ataupun door to door. Nah, di sana ranah DKV gitu. Oke, nah kalau misalnya proyekan nih biasanya itu tuh menjadi apa gitu di proyekannya? Apakah menjadi krunya atau kadang juga menjadi talent gitu? Itu tuh kan kita di DKV-nya sudah belajar gitu ya. Tentunya kita bisa menjadi profesional di lapangan. Apakah tim DKV ini bisa mencakup semuanya? Kalau dibilang bisa mencakup semuanya, insya Allah bisa. Maksudnya kita kan di DKV tidak hanya belajar menggambar apa segala macam. Sebelumnya tadi menyinggung yang awal, mungkin teman-teman yang mau masuk DKV agak kebingungan, dia nggak bisa gambar apa segala macam. Sebenarnya saya juga awal kesini, awal masuk DKV itu tidak bisa menggambar gitu kan. Tapi setelah masuk DKV, alhamdulillah gitu, masih belum, itu masih kurang lah gitu kan. Tapi memang passion saya bukan ke gambar gitu kan, karena kan di DKV tidak hanya gambar, ada fotografi, videografi segala macam gitu banyak ya. Kemudian tadi gimana kok bisa dapet proyekan di luar segala macam? Kita bisa ke semuanya, kita bisa jadi talent, bahkan kita bisa jadi konseptor juga gitu ya kan, yang mengkonsep segala macam. Bahkan kita bisa ya pasti mendapatkan hasil dari itu semua gitu. Itu sebagai hadiah untuk kita ya. Betul. Apresiasi untuk diri sendiri begitu. Nah, masih berbicara tentang DKV nih. Kira-kira nih dari Kak Satria dan Kak Fuang pernah mengikuti proyek apa nih selama di DKV ini, dan pengalaman yang didapat itu se-amazing apa sih untuk bisa menjadi being useful di program DKV-nya ini sendiri? Satria dulu. Oke, siapa aja bebas nih. Kalau saya, alhamdulillah kan kita DKV juga kerjasama dengan Uniku Picture yang ada di kampus. Jadi kemarin kita buat film Mimi ya, produksi film Mimi yang pertama, alhamdulillah itu juara 3 FFMI. Kemudian terakhir kita produksi film lakon, alhamdulillah udah 10 besar di FFI Australia gitu kan. Itu salah satunya itu. Kemudian kalau proyek-proyekan yang lain saya lebih ke apa ya, desain kayak dia minta desain logo atau segala macam seperti itu sih kalau saya. Kalau dari Kak Fuang ya bagaimana? Ya lebih ke gimana ya, maksudnya kan sudah tadi juga disinggung oleh Kak Satria bagaimana ketika jurusan DKV ini gitu baru tapi sudah mencetak beberapa goals gitu. Kemarin juga kita dapat kejuaraan. Nah sebelum itu juga kita pernah juara yang di Dalang Pamungkas ya, film Dalang Pamungkas itu yang pertama kali menjuarai gitu, yang maksudnya DKV baru tapi sudah mencetak apa ya kemenangan gitu di ranah kabupaten kayak gitu. Oke, nah kalau berbincang tentang studio nih, selain studio fotografi ini ada studio apa aja sih Teh Kak di DKV ini gitu? Kalau studio kan ini ada studio fotografi gitu, ini mah untuk mata kuliah kayak fotografi atau videografi. Nah kita juga ada studio gambar gitu. Studio gambar mah biasanya digunakan sebagai praktikum gambar gitu, terus ilustrasi gitu sih. Oke, berarti fasilitas ini sudah mumpuni sekali ya Teh ya. Nah untuk calon mahasiswa baru juga, pokoknya jangan takut tidak bisa menggambar karena masih banyak sekali pilihan-pilihan yang lain ya Teh ya Kak ya. Nah selain itu di DKV juga ini meskipun baru ya sudah dapat mencetak prestasi yang benar-benar bagus sekali gitu. Sudah bisa mencakup banyak sekali ranah di universitas ini. Selain cuma kuliah doang, kita bisa membantu untuk memajukan Universitas Kuningan, benar kan? Betul. Iya, untuk memajukan teknologinya, memajukan tata letak dan segala macam mungkin ya. Oke. Nah, untuk calon mahasiswa baru jangan lupa juga untuk ajukan pertanyaan di bawah ini karena nanti kita pasti akan menjawabnya. Begitu ya Teh ya? Oh iya, satu lagi nih pertanyaan dari saya untuk kakak-kakak yang ada di sini. Kan DKV ini baru ya kayak kalau prospek bekerja itu nantinya DKV itu jadi apa sih? Apakah bisa menjadi PNS atau mungkin bisa menjadi perusahaan yang bertindak di bidangnya atau mungkin bisa menjadi pengusaha juga nih? Apa nih kira-kira?
Bisa dijawab dari Kak Satria mungkin? Kalau saya belum tahu nanti ke depannya bisa kemana gitu. Cuman kalau ditanya DKV bisa kerja apa ya semua bisa kita libas gitu bahasanya gitu ya, bisa kita libas gitu. PNS bisa, kita bahkan ke ranah DPR pun bisa gitu DKV. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti saya kerja apa nih habis lulus dari DKV gitu kan, ya, nggak usah khawatir dengan itu, bahwa DKV itu bisa gitu kemana aja bisa. Betul sekali, karena di setiap instansi, di setiap profesi pekerjaan ini ada DKV di dalamnya. Betul. Ya. Ada buat untuk mendesain logo dari instansinya mungkin ya. Ada kalau syuting segala macam, bikin video promosi mungkin ya. Nah kalau dari Kak Puang sendiri gimana nih? Ya, apa yang tadi sudah sebutkan sama Kak Satria memang betul. Kita bisa, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa instansi atau perusahaan juga pasti butuh promosi gitu. Dan di sana kita berkecimpung di dunia sananya gitu. Karena kalau di DKV meskipun mau jadi PNS atau apapun itu semua juga bisa gitu. Seorang DKV kita bisa masuk kemana aja. Jadi untuk calon-calon mahasiswa baru jangan ngerasa minder atau kayak ya nanti prospek kedepannya kayak gimana gitu atau gimana. Yang penting kita punya kemampuan, kita punya niat ketika kita kerjakan dan itu dapat menghasilkan gitu. Benar sekali ya. Nah kita sudah banyak sekali nih mengobrol mengenai desain komunikasi visual dan ini benar-benar sangat memuaskan sekali ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, tidak hanya tentang desain komunikasi visual, tentang judulnya saja menggambar gitu, tapi kita bisa melakukan banyak hal sekali ya. Betul. Dimanapun dan kapanpun tentunya ya, dan bisa menjadi benefit untuk kita dan juga masyarakat di sekitar kita, benar ya. Barangkali ini dari kakak-kakak di sini mau mempromosikan nih tentang DKV dan mengajak calon mahasiswa baru untuk yakin masuk ke DKV, silahkan. Saya dulu. Oke, saya dulu. rebutan dulu ya dari tadi nih. Buat teman-teman adik-adik SMA yang mau melanjutkan kuliah, gak usah khawatir kalau kalian suka di desain ataupun suka gambar atau suka foto, ayo masuk ke DKV karena tadi saya udah bahas di DKV tidak harus bisa gambar, tidak harus bisa foto, tidak harus bisa video, tapi semua di DKV pun ada gitu. Ibarat makanan mah paket komplit gitu kan. Paket telur lah gitu. Oke itu, jadi nggak usah khawatir, ayo masuk ke DKV, berbondong-bondong, buruan, keburu ditutup pendaftarannya, nanti bakal ketemu saya di DKV. Oke. Halo teman-teman calon mahasiswa baru, untuk kalian jangan pernah ragu, yang penting kalian punya niat, punya usaha untuk belajar. Jadi untuk kalian kita tunggu di Desain Komunikasi Visual Universitas Kuningan. Oke. Terima kasih ya kakak-kakak sudah mau menemani, mengobrol dan mengupas dengan tuntas apa itu DKV. Lancar-lancar kuliahnya, sukses terus kuliahnya dan juga proyekannya mungkin ya untuk menjadi portofolio mungkin nanti ya gitu. Saya Brigita Oktaviani, sampai jumpa di video selanjutnya dengan jurusan lain di Universitas Kuningan. Uniku Jaya!